Assalamualaikum, 大家好，欢迎回到Firda Fei Channel. Oke, jadi di video kali ini aku bakalan ngejawab semua pertanyaan-pertanyaan kalian. Ya, walaupun gak semua ya, paling ada cuma 7-8 pertanyaan. Karena antusiasme kalian tuh ternyata banyak juga ya, banyak banget yang nanya gitu loh. Jadi aku pilih aja 7-8 pertanyaan yang menurut aku cocok aja gitu ya. Ya, bukan berarti yang lain gak cocok, enggak gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Sebelum itu, buat kalian yang baru di channel aku, jangan lupa di subscribe dan di like, dan pastinya jangan lupa diaktifkan notifikasinya, karena kalau misalkan aku upload video yang baru, kalian gak bakal ketinggalan. Dan juga jangan lupa ya di follow Instagram aku. Oke, kita langsung mulai aja. Pertanyaan pertama dari A.Nabil. Kak, kalau di asrama apa boleh keluar masuk seenaknya? Ini sih sebenarnya kayak peraturan kampus masing-masing ya gitu. Tapi yang harus kalian tahu itu asrama di Cina itu enggak kayak pondokan yang bener-bener asrama banget, itu enggak gitu loh. Aku cerita di kampus aku aja. Jadi di kampus aku pas waktu aku maba itu masih kayak ya udah kalian mau pergi seenaknya terserah kalian. Cuman kalau sekarang itu kayak aku semester 3 atau enggak semester 2 akhir itu udah mulai ada peraturan kayak kalau udah di atas jam 12 malam itu kalau bisa kalian sudah di asrama gitu. Ya kalau misalkan di luar nanti ya udah tulis namanya aja. Tapi ya nggak ada sanksi atau gimana gimana, nggak ada, karena ya banyak banget orang luar yang mereka ke klub, pergi ke klub. Ya kalau ke klub kan biasanya mereka pulang jam 2 jam 3 malam gitu kan, jadi nggak buat masalah lah intinya gitu. Aku pun pernah juga kayaknya udah 3 kali ya, 2-3 kali gitu aku udah catat nama, tapi ya sampai sekarang nggak gimana gimana karena emang nggak buat masalah gitu loh. Aku waktu itu suka pergi ke street food karena kalau misalkan udah selesai ujian nih kan otak udah mulai tenang gitu kan, fangsung gitu. Jadi kayak pergi ke street food, jalan-jalan, makan-makan sebanyaknya gitu satu malam tuh rasanya tuh enak banget gitu loh. Makanya aku suka banget kayak gitu. Akhirnya aku tuh ada 2-3 kali gitu tulis nama, karena ya biasanya pulang jam 1 jam 2 gitu. Cuman ya biasa aja gitu loh. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Ini dari Syamile. Syamile ini ada 4 pertanyaan sebenarnya, cuman aku pilih 2 aja ya dari dia. Orang-orang Cina kalau tahu ada murid luar gitu diajak temenan nggak ya? Diajak temenan banget gitu. Friendly banget mereka, tahu nggak sih? Tapi ada beberapa juga orang Cina yang mereka tuh songong gitu loh. Tapi kebanyakan dari mereka itu welcome banget gitu loh, friendly banget ya. Karena kenapa? Kita juga di Cina itu bule, weh, ya gak sih? Kita di Cina bule gitu. Jadi mereka kayak misalkan mereka mau foto sama kita, temenan sama kita, ya mereka juga mau kasih tahu sama teman-teman mereka kalau mereka itu punya teman orang luar gitu. Paham gak sih? Sama kayak kita juga gitu. Kita misalkan ada orang bule yang mau temenan sama kita, kita welcome banget gitu kan. Ya sama orang Cina juga gitu, mereka welcome banget sama kita gitu. Dan mereka itu nggak ada pilih-pilih, misalkan kamu pakai hijab, kamu yang nggak pakai hijab, muslim dan muslim itu nggak ada pilih-pilih, karena orang Cina itu kan mereka kebanyakan nggak ada agama gitu kan, jadi mereka ya udah welcome, friendly gitu, paling seru lah gitu. Terus ya biasanya mereka tuh suka ngebantu kita, apalagi yang kita belajar bahasa Mandarin nih, cocok banget nih punya temen orang Cina tuh, cocok banget. Oke, pertanyaan yang ketiga ini tuh sama dari si Syamile ini. Banyak nggak sih orang copet atau kayak jahat-jahat gitu? Mama takut soalnya. Bukan cuma di Cina aja, di Indonesia pun banyak. Di Cina itu menurut aku copet itu jarang ya, pasti banyaknya penipu aja, karena aku juga pernah ditipu gitu ya kan. Kalau copet sama pembunuhan itu mungkin kalau ke kitanya ya, bukan ke orang Cinanya. Kalau ke kitanya itu mungkin enggak, karena kenapa? Karena kita kan di sana bule, kita kan orang luar di sana, bukan orang Cina. Makanya mereka takut, soalnya kalau udah terjadi apa-apa sama kita itu bukan tanggung jawabnya perorangan atau perkeluargaan gitu, enggak. Ini tuh tanggung jawabnya negara gitu, ya nggak sih? Makanya mungkin mereka nggak mau cari resiko, mau ngecopet kita atau mau ngebunuh kita atau mau ngerampok kita atau gimana pun mungkin nggak ada ya. Karena mereka nggak mau nanggung resiko yang begitu besar. Makanya mereka paling cuma nipu aja, karena aku juga pernah ditipu gitu kan. Dan ditipunya kalau aku tuh masalah uang palsu aja, dan aku juga udah buat videonya kok cara ngebedain uang palsu atau enggak. Tapi kalau di Cina nih sekarang, karena emang mereka tuh nggak pakai cash ya, kebanyakan mereka tuh udah pakai barcode, jadi cuma scan barcode udah tinggal bayar gitu. Mereka kan pakai aplikasi WeChat sama Alipay, itu aplikasi Cina sendiri yang menurut aku tuh efektif banget untuk mengurangi pencopetan-pencopetan itu. Ya kecuali HP kita hilang. Kalau HP kita hilang ya udah kebawa deh akun bank kita, Alipay-nya kita, WeChat-nya kita, itu kebawa semua gitu. Tapi ya sejauh ini aman-aman aja sih, paling cuma penipuan aja.
So hati-hati aja untuk kalian. Masalah copet pembunuhan insya Allah aman, tapi kalau penipuan pinter-pinter jangan kayak aku bodoh. Lanjut. Ini pertanyaan yang keempat dari F98YT. Kakak pakai face care produk Cina tah? Face care enggak. Face care, body care, aku semuanya nggak pakai produk Cina, aku pakai produk Indonesia. Karena kenapa? Menurut aku sih gini ya. Kalau aku beli produk Cina, kalau udah lulus tuh gimana cara ngirimnya gitu loh. Karena kalau kita pakai face care atau body care, itu kan cocok-cocokan ya. Kalau misalkan udah cocok, ya mager banget buat ganti yang lain, iya nggak sih? Makanya aku nggak mau nyoba-nyoba, takutnya cocok gitu tuh. Terus aku masih belum tahu cara ngirimnya nanti gimana, dan pasti itu mahal banget budgetnya gitu. Makanya kayak aku ya udahlah pakai produk Indonesia aja. Dan aku sekarang itu lagi suka banget sama face care-nya, ntar deh, karena nih ya face care aku mau kasih racun dulu nih sama kalian. Karena face care ini tuh aku ambil yang brightly, karena wajah aku tuh lebih lumayan gelap daripada tangan aku, daripada kulit badan aku gitu. So aku mau ngecerahin wajah aku juga biar sama gitu cerahnya sama kulit tangan dan kulit badan aku yang lain gitu. Dan aku udah nemu, aku udah pakai 2 minggu dan ini tuh ada hasilnya gitu. Dan di kulit aku tuh lumayan ada kesan glowingnya juga. Jadi aku mau kasih racun sama kalian, dan untungnya tadi sebelum aku buat video ini aku juga udah ngevideoin pas waktu aku pakai produknya itu. So lihat nih videonya di sini. Oke, jadi aku sekarang itu lagi keracunan sama face care-nya Scarlett. By the way, aku udah cuci muka ya kan. Terus aku cuci mukanya itu pakai facial wash dari Scarlett juga. Ini tuh facial wash-nya itu kebiaya banget gitu loh. Karena kenapa? Di sini tuh dia ada kandungan glutathione, vitamin E, kelopak mawar sama aloe vera. Ya gimana ya, kan udah tahu kandungan-kandungan itu bagus banget. Glutathione bisa mencerahkan juga, vitamin E sama aloe vera bisa melembabkan kulit, dan kelopak mawarnya juga bisa menyegarkan kulit, dan bener-bener emang seger gitu loh kulit aku. Terus step kedua tuh aku biasanya langsung pakai serumnya. Dan aku pakai serum yang brightly karena aku masih belum ada jerawat, makanya aku pilih yang brightly. Dan kenapa aku pilih yang brightly? Ini tuh ampuh banget untuk mencerahkan kulit aku, karena kulit aku itu lumayan lebih gelap daripada kulit tangan gitu loh. Dan sekarang itu udah mendingan, dia kayak kulit tangan aku udah lumayan hampir sama kayak kulit wajah aku gitu tuh kan. Langsung kita oleskan aja. Tipis-tipis aja. Ini tuh bagus banget untuk mencerahkan kulit. Kulit tuh terasa jadi lebih cerah gitu. Yang tadinya tangan aku lebih cerah daripada wajah tuh sekarang udah mendingan. Udah ada hasilnya, udah kelihatan gitu tuh. Kita tunggu dia sampai meresap. Setelah itu aku langsung pakai yang day cream sama night cream. Day juga ya sama, aku pakai yang brightly. Tapi karena sekarang itu lagi siang bukan malam, makanya aku pakai yang day cream. Aku pakai keduanya ini. Ini mudah banget meresap, tau gak sih? Udah selesai. Jadi itu dia face care yang aku pakai kurang lebih 2 mingguan ini ya, karena aku lagi suka banget sama face care ini. Tuh hasilnya flawless banget kan, wajah aku ngerasa kayak udah ternutrisi banget gitu berkat produk dari Scarlett. Oke, selesai ngomongin masalah face care, kita lanjut nih ke pertanyaan yang selanjutnya. Ini dari list SLWT underscore. Oke, tips dapetin cowok luar. Pepet. Kalian itu harus banyakin temenan sama orang luar, karena ya kadang kalau kita sudah temenan itu bisa baper gitu loh. Makanya kalian banyakin aja temenan sama orang luar, ya siapa tahu nanti kalian bisa baper ya nggak. Udah deh kalau kayak gitu udah punya deh cowok luar. Lanjut dari Natasha Dila. Kak, nanti kalau udah nyampe di Cina kan turun dari pesawat, gimana cara ke kampusnya, kan masih polos. Nah ini juga nih ya, jadi aku itu pas waktu ke kampus aku, maksudnya ke Cina yang kedua kalinya ini ya, ke kampus aku yang sekarang, itu aku cuma 2 orang. Dan itu ambil penerbangan yang terakhir malam. Dan itu menurut
aku sama teman aku, menurut kami berdua tuh sulit banget buat cari taksi ataupun mau nginep di hotel di mana, karena kami berdua emang polos ya waktu itu. Kamu masih belum tahu apa-apa. Jadi kami berdua waktu itu ngeputusin untuk tidur di bandara. Dan kebetulan alhamdulillahnya kami berdua itu dipertemukan sama kakak kelas yang kuliah di kampus tetangga gitu. Maksudnya bukan kampus aku ya. Jadi aku bersyukur banget bisa ketemu sama kakak itu, dan kakak itu baik banget, bisa ngebantu kami berdua gitu. Dan kakak itu ngizinin kami berdua bisa tinggal di apartemennya mereka. Dan kebetulan ada anak baru juga, cewek, 2 cewek ya kan di kampus sana. Akhirnya aku sama teman aku itu nginep di kamarnya si anak baru ini gitu. Terus kebesokan harinya tuh kami berdua masih diantarin ke kampus kami gitu. Jadi iya, menurut aku beruntung banget bisa bertemu sama orang sebaik kakak itu gitu waktu itu. Nah tapi kalau kalian gak seberuntung aku saranin ke kalian jangan ambil penerbangan yang malam. Ambil aja penerbangan yang misalkan kalau dari daerah kalian subuh, kalau nggak pagi, intinya jangan sampai malam. Karena kalau udah malam tuh susah banget buat pergi ke kampus kalian gitu. Atau kalau nggak, kalian bisa tanya sebelum kalian berangkat ke kampus kalian, kalian bisa hubungi kakak kelas yang ada di kampus kalian atau anak-anak PPIT yang ada di kota sana. Karena biasanya mereka itu ngebantu kalian, ngejemput kalian gitu. So, mari kita lanjut. Itu ada dari septiana.ana. Dia itu ada 6 pertanyaan sebenarnya, cuman aku ambil satu aja dari dia. Kalau di Cina cara tahu jam sholat kayak apa, dan kan nggak tahu tuh kita kiblat di mana. Kalau masalah sholat sama kiblat itu, kalian dari Indonesia itu sebelum berangkat ke Cina itu download dulu aplikasi Muslim Pro, karena di Muslim Pro itu aplikasinya menurut aku udah lengkap. Ada fitur buat cari tahu kiblat di mana, terus ada Al-Qur'an juga, azan juga ya kan, tahu waktu sholat, waktu puasa, dan juga ada kalender hijriyah gitu. Jadi menurut aku lengkap banget. So buat kalian download aja sebelum berangkat ke Cina. Next, spill agen yang nipu dulu kak, WKWK yang kakak sampai kerja di pabrik charger. Ini dari udah pokoknya itulah. Kenapa masih diingetin, maaf ya. Paham gak sih kalian ini? Jadi aku nggak mau nge-spill nama agennya. Paham gak sih? Di borgol nanti gue. Lanjut. Kak, di Cina ada jamet nggak kak? Ada, banyak. Tapi jametnya itu cantik-cantik. Mereka kan tubuhnya bagus-bagus gitu loh. Jarang banget orang Cina tuh gemuk gitu. Pasti mereka tubuhnya tuh ya kaki jenjang, kurus gitu. Ya menurut kita tuh cewek-cewek kalau tubuh yang kayak gitu tuh ideal banget gitu. Ya kayak gitu. Terus mereka ngejamet gitu, ya udah cocok aja gitu. Menurut aku ya udah. Ada kok, ada. Tapi bagus-bagus jametnya, cantik-cantik jametnya gitu. Oke, ini yang terakhir. Kak, gimana cara bedain Mandarin sederhana sama Mandarin tradisional? Aku nggak tahu kalau dua itu beda. Dari Tasya Anur 7. Udah 2021, Neng, masih belum tahu nih perbedaannya. Jadi beda ya, Mandarin tradisional sama Mandarin modern atau Mandarin sederhana itu beda. Aku kasih contoh yang ini nih, karena dari tadi ngebahas tentang percintaan ya. Oke, yang ini ini tradisional, dan yang ini modern. Beda kan? Jadi bedanya itu kalau yang tradisional dia itu lebih kayak ngejelumet gitu, ngejelumet apa sih? Lebih susah lah intinya gitu. Kalau yang sederhana atau modern itu lebih gampang lagi. Tapi nggak semuanya kayak gitu. Maksudnya kayak masih ada yang tradisional sampai sekarang masih dipakai. Contohnya tiao. Nah, ubunya itu ini yang tradisional ya kan, ini yang modern. Nah, kalau yang ini, ubunya ini tuh masih sama. Dari tradisional sampai ke modern pun masih dipakai, ya kan, kayak begini. Jadi nggak semuanya beda, gitu. Cuman kebanyakan, hampir kayak 90% itu udah nggak dipakai lagi yang tradisional di sederhana, gitu. Karena emang jelumet tuh ya beneran. Oke, so jadi itu dia pertanyaan-pertanyaan kalian yang menurut aku sih gokil-gokil kalian sih ya. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan-pertanyaan lagi, kalian bisa langsung DM di Instagram aku. Dan kalau misalkan aku agak lama ngebalesnya, maaf banget karena kadang aku juga sibuk. Tapi aku usahain sebisa mungkin aku bakalan ngebales DM kalian. So ya, itu aja video yang bisa aku share ke kalian. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa di subscribe channel ini, di like, dan di share juga ya ke teman-teman kalian. See you on my next video. Ciao ciao.